Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Alwi dari kelas MA 20 H1 Prodi Manajemen. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan surat berharga. Surat berharga. Surat berharga adalah surat nilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham dan atau bukti pertanyaan modal. Surat berharga yang dikeluarkan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama surat berharga, yang kedua surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jenis-jenis surat berharga. Yang pertama wesel, yang kedua cek, yang ketiga bilet-gear, empat surat sanggup, yang kelima promes, yang keenam commercial paper, yang ketujuh konsumen, yang kedelapan saham, yang kesembilan obligasi, yang terakhir sertifikat Bank Indonesia. Secara yuridis, surat berharga mempunyai tiga fungsi. Yang pertama sebagai alat pembayaran, alat tukar, yang kedua sebagai alat pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan, dan terakhir sebagai surat legitimasi, surat bukti hak tagih. Dilihat dari segi fungsinya, dikenal tiga macam surat berharga, yaitu yang pertama surat yang bersifat kebendaan, contohnya konsumen atau bill of lading. Yang kedua surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, contohnya surat saham. Dan yang terakhir surat tagihan hutang, contohnya wesel, cek, surat sanggup, dan lain-lain. Surat berharga diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, misalnya terhadap cek, wesel, aksep, dan promes. Yang kedua perundang-undangan lain untuk surat-surat berharga lainnya. Mengapa surat berharga begitu kuatnya mengikat secara hukum? 4 teori yang merupakan kausa yuridis hingga suatu surat berharga mempunyai kekuatan meningkat secara hukum. Teori kreasi. Teori kreasi sebabnya surat berharga meningkat penerbitannya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga tersebut. Karena penandatangan tersebut, penerbit terikat meskipun pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dan dari pemegahan semua. Kedua, teori kepatutan. Teori ini hampir sama dengan teori kreasi, tetapi dengan pembatasan tertentu. Menurut teori kepatutan ini, penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya. Akan tetapi, jika pemegang surat berharga tergolong tidak pantas, misalnya surat berharga tersebut diperoleh dengan jalan mencuri, maka penerbit surat berharga tidak terikat untuk membayar kepada orang tersebut. Yang ketiga, teori perjanjian. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga meningkat penerbitnya adalah karena penerbit telah membuat suatu perjanjian dengan tersebut, yakni perjanjian untuk membatarnya, termasuk jika surat berharga tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Yang keempat, teori penunjukan. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga meningkat penerbitnya adalah karena pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayarannya. Sebelum surat berharga tersebut ditunjukkan kepada penerbit, menurut teori ini, keterikatan dari penerbit untuk membayar sebelum ada. Wesel merupakan suatu berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau yang ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut
Pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayaran atau tertarik. Para pihak yang terlibat dalam suatu wesel. Yang pertama, penarik. Yang kedua, tertarik. Yang ketiga, akseptan. Yang keempat, pemegang pertama. Yang kelima, pengganti. Yang terakhir, endosan. Wesel diatur dalam pasal 173 KUH Dagang. Pasal 100 KUH Dagang ditentukan syarat wesel sebagai surat berharga. Yang pertama, penyebutan istilah wesel di dalam naskah surat wesel. Yang kedua, pemerintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayar, tersangkut atau tertarik. Keempat, penetapan hari bayar. Yang kelima, penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan. Yang keenam, nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan. Yang ketujuh, tanggal dan tempat wesel diterbitkan. Dan terakhir, tanda tangan penerbit.